penyesalan itu emang datangnya selalu belakangan. Kalau di depan bukan penyesalan namanya ya kan. Di review kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia buat kalian semua teman-teman Taurus ya, kita bakalan baca ya. Siapa sih yang kaget mendengar kabarnya kamu yang mungkin baik-baik aja atau mungkin gak baik-baik aja gitu kan. Mungkin ada penyesalan setelah mendengarkan apa yang terjadi sama kamu. Bacaan ini general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, sama seperti readingan yang sebelumnya. Cerita 1, 2, dan 3 kalian boleh banget yang namanya memilih 1 dari 3 cerita tersebut, atau kalian mau 3-3-nya juga boleh dengan senang hati ya. Oke, buat teman-teman semua, teman-teman Taurus ya, yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe yuk teman-teman ya, karena sayang banget buat dilewatin ya. Apalagi buat kalian semua yang kepingin kehidupan yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana. Nah ini dia ya, salah satu caranya adalah mendengarkan ya Oracle Card Indonesia Sound Therapy, which is ya, siapa tahu ternyata ini bisa ngebantu kalian gitu kan ya, untuk bisa move on, untuk bisa melepaskan trauma-trauma yang masih belum bisa dilepaskan ya kan sampai sekarang. Nah semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan ya. Oke, teman-teman yang masih belum tahu juga caranya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia seperti apa, kalian boleh kontak email teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com. Kalian tinggal klik aja sebenarnya di description, di sana ada informasi-informasi ya, dan juga link-link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Kita baca yuk Taurus ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. 1, 2, dan ini yang ketiga ya. Kalian boleh pilih yang mana. Kita akan baca terlebih dahulu untuk yang pertama. Kita lihat di sini hubungan kamu dengan dia itu seperti apa, hubungan yang macam apa sih ini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini hubungan kamu dan dia adalah hubungan yang penuh dengan ego dan ego ya. Jadi benar-benar saling memaksa ya, nggak mau mendengarkan ya, maunya diperhatikan aja. Menurut dia yang paling benar, menurut kamu yang paling benar, seperti itulah ya. Nah kita lihat ciri-ciri orang ini yuk teman-teman ya. Ciri-cirinya orang ini nih seperti apa? Nah kalau dilihat di sini orangnya tuh cukup introvert, tertutup ya, jadi nggak gampang ya namanya ngomong perasaannya sama orang lain gitu kan ya, terbuka perasaannya sama orang lain ya, butuh waktu. Walaupun pengalamannya dia cukup banyak, tapi orang ini nih jarang berbagi kalau misalkan dilihat ya, jarang berbagi. Terus habis gitu juga seringkali ya teman-teman ya, seringkali jadi masalah-masalah keuangan gitu kan ya terjadi, atau dia sering alami ya dalam hidupnya. Dia sering terlibat juga kalau misalnya dibilang hubungan-hubungan yang berbahaya gitu kan ya, dengan seseorang yang mungkin udah punya pasangan, hubungan-hubungan yang sulit ya, seperti itu. Ini potensinya kayak begini ada sih ya. Leo, Scorpio zodiaknya ya, sionya bisa jadi sio monyet atau sio babi teman-teman. Nah kita lihat apa yang membuat dia menyesal setelah mendengar kabar kamu. Apa yang membuat dia menyesal setelah mendengarkan kabar kamu? Oke, kepikiran ya, akhirnya kepikiran karena kapan hari kemungkinan besar dia pernah kayak apa sih, ngasih janji-janji yang manis yang pada akhirnya kayak nggak terrealisasi dan cuma ditinggal doang gitu. Jadi kayak kepikiran ya mendengarkan kabarnya kamu ya, yang mungkin ya sedang tidak baik-baik saja teman-teman ya. Jadi dia menyesalnya begitu. Nah, apa sih yang dilakukan dia setelah mendengar kabar dan keadaannya kamu? Bagaimana perasaannya dia? Ya, kita lihat.
Oke, tetap aja ya kalau misalkan dibilang nggak bisa yang namanya terbuka, banyak yang dipendem, banyak yang disimpan ya. Tapi ya kalau misalkan dibilang ada penyesalan, pasti ada konflik teman-teman ya. Karena kemungkinan besar potensinya ya hubungannya kalian ini sudah terpisah secara kontak silaturahmi ya. Jadi sudah tidak berhubungan lagi, sudah tidak bersama. Jadi kalau misalkan di perasaan ya pasti ada yang namanya hal-hal yang nggak bisa dibuka atau nggak bisa diomongin gitu kan ya. Tapi ada perasaan menyesal pasti ada, walaupun kemungkinan besar ya nggak bisa apa-apa juga gitu ya. Ini sih perasaannya dia. Oke, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Sekarang kita akan lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua ada strength di sini. Hubungan kamu dan dia tuh seperti apa sih? Ini hubungan bolak-balik ya. Jadi kalau misalkan dibilang ini hubungan yang on off, putus nyambung ya, inilah dia ya, hubungan yang seperti ini ya. Ribet sih, artinya hubungan yang agak sedikit ribet secara emosional ya. Lalu kita lihat ciri-ciri orang ini seperti apa sih? Ini orang yang nggak bisa diatur teman-teman ya. Artinya dia punya aturan sih buat dirinya dia sendiri, tapi kalau misalkan kamu mengharapkan dia ngedengerin kamu ya, ini agak susah ya, karena memang orangnya tuh kayak apa ya, kayak ya udah ini tuh urusanku gitu ya, orang lain ya udah nggak usah dengerin gitu loh ya, ibaratnya seperti itu. Orang yang punya aturan buat dirinya dia sendiri. Tapi bagusnya kalau misalkan kamu punya temen kayak begini ya kan, ini orang yang nggak kepoan gitu loh ya, nggak kepoan masalahnya kamu ya. Kalau diceritain dia syukur, kalau enggak pun juga nggak masalah gitu loh buat dia ya, seperti itu. Dan ini tipikal orang yang nekat ya teman-teman ya. Jadi nekatnya dia itu tidak merugikan orang lain sih. Kadang kan ada ya nekat tapi ngerugiin orang lain gitu. Nah kalau ini enggak ya, dia nekat tapi dia siap bertanggung jawab untuk kenekatannya dia ya. Orang yang mampu bertanggung jawab untuk setiap hal atau setiap keputusan yang memang dia lakukan gitu ya, artinya yang dia putuskan untuk hidupnya dia sendiri. Apa yang membuat dia menyesal ya mendengar kabar kamu? Oh ini Aquarius ya, Aquarius, Leo, sionya sio monyet atau sio macan ya teman-teman ya. Apa yang membuat dia menyesal setelah mendengar kabar kamu? Jadi ikut sedih, ikut terbeban, ikut terluka karena melihat keadaannya kamu itu jadi kayak harus bertanggung jawab sama segala sesuatu hal yang yang terjadi gitu ya. Jadi kayak nggak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan jadi harus terbeban gitu ya dengan apa yang dia pernah lakukan ya, ibaratnya seperti itu, ngerepotin kamu lah ya. Jadi kamunya harus bertanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya atau sebaiknya tidak kamu pertanggungjawabkan gitu teman-teman. Dan ini yang membuat dia menyesal karena ngerepotin, tapi dia nggak mengungkapkan itu ya, tidak ada penyesalan dalam artian sorry ya gitu ya, enggak sih teman-teman ya. Apa yang dilakukan dia setelah mendengar kabar kamu ya, apa yang akan dilakukan dia setelah mendengar kabar keadaannya kamu? Konflik pasti iya ya, perasaannya dia pasti ada konflik yang luar biasa. Tapi ya dia itu semacam punya keinginan atau punya janji bahwa ya udah deh kita hadapin bersama ya. Dia ingin menghadapi bersama dengan kamu, tapi ya sebatas masih wacana gitu loh teman-teman ya, masih belum, artinya masih belum nyata gitu ya, nyata adanya itu masih belum ada kesana arahnya ya. Oke, teman-teman, seperti ini konflik-konflik yang terjadi ya di cerita yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat untuk cerita yang ketiga ya, cerita yang ketiga seperti apa. Kalau dibilang hubungan kalian apa, hubungan secara hierarkis, secara struktural, bisa jadi untuk pekerjaan ya, atasan bawahan, bos, anak buah gitu kan ya, atau kakak adik gitu kan kalau misalkan dalam keluarga. Tapi yang jelas ada hierarki ya teman-teman. Nah, kita lihat ciri-ciri orang ini seperti apa. Orang ini secara posisi kemungkinan besar terpisah ya dari kamu ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan di family itu bisa suami, istri ya, bisa jadi seperti itu ya. Terpisah secara jarak ini teman-teman ya, karena kemungkinan besar kalau dilihat dari sini karena pekerjaan ya, jadi harus LDR atau long distance relationship. Orangnya pinter, smart, wawasannya juga luas ya, bisa membawa diri, bisa menjaga diri ya, seperti itu. Dan tanggung jawab banget
kaku. Iya, kalau udah menyangkut tentang pekerjaan dia nggak mau bercanda teman-teman ya. Arya serius banget lah orangnya ya. Mau belajar, nggak mau di situ-situ aja. Jadi selalu mau berkembang ke arah yang jauh lebih baik, apalagi kalau misalkan kita bicara masalah pengetahuan ya teman-teman ya, dia maunya belajar terus gitu, mau berkembang terus. Itu sebabnya kemungkinan besar ya untuk keputusan-keputusan yang dia ambil itu bijaksana ya, seperti itu. Dan secara reality ini orang yang nggak suka berhalu-halu ria ya, jadi yang nyata-nyata aja deh gitu loh ya, orangnya tipikal orang yang seperti ini. Oke, Capricorn, Sagittarius, sionya sio kerbau atau tikus ya, seperti ini. Oke, kita lihat apa yang membuat dia menyesal setelah mendengar kabar kamu. Oke, emosi sih ya, emosi. Jadi mendengarkan kabar kamu bukannya tenang ya, tenang lalu berpikir jernih, tapi emosi duluan yang maju gitu, sehingga malah menyebabkan kamunya juga ikutan bingung gitu kan ya, jadi ikutan kayak apa sih gitu kan ya, yang punya masalah di sini udah dikasih tahu bukan yang ngasih tenang gitu kan ya, malah ikut ribut gitu loh ya, seperti ini. Lalu dia menyesal karena emosi duluan gitu loh teman-teman ya. Nah, apa yang akan dilakukan dia ya setelah mendengar kabar keadaannya kamu yang mungkin kalau misalkan dibilang di sini lagi berat ya teman-teman ya. Bagaimana perasaannya dia ya? Oke, pastinya sedih ya. Bingung juga iya sih ya, bingung lebih ke kayak gini, apa yang bisa aku lakukan ya, aku nih jauh gitu, mendengar kabar kayak gitu kayak berasa nggak bisa apa-apa gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibilang down iya, dibilang depresi juga iya teman-teman, tapi bingung juga mau ngapain, mau kayak gimana juga nggak bisa gitu, kayak nggak bisa melakukan apa-apa dan menunggu peluang serta kesempatan yang bisa dilakukan itu apa gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, cerita 1, 2, dan 3 ini. Semoga buat kalian semua yang sedang mengalami hal-hal tersebut lekas membaik, lekas selesai. Dan kalaupun memang ya Oracle Card Indonesia bisa membantu ya, ada di channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, kalian bisa dengarkan itu, putar itu berulang-ulang, audio sound terapi. Semoga bisa terbantu ya, kehidupan kalian jauh lebih baik pastinya. Dengarkan selama tidak berkendara. Oke, kita bakal jumpa lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pasti zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.